Doa. Silakan siapa yang mau berdoa untuk kita. Udah, aku aja lah. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, berkatilah Ause yang akan mengajar kami, Tuhan, yang akan memberitakan Injil. Tuhan, kiranya kami dapat sungguh-sungguh belajar, dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang jaminan keselamatan gitu ya. Maka kalau kita pikir-pikir tentang jaminan, maka kita itu memang sudah begitu terpola tentang jaminan. Jadi memang apapun. Jadi ketika dulu kita sekolah gitu, ketika kita kuliah, maka kita akan melihat bahwa sekolah yang kita masuki, yang kita belajar menyerahkan waktu 6 tahun, di SD 3 tahun, di SMP dan 3 tahun di SMA, termasuk nanti kuliah, itu jaminannya ada atau enggak gitu ya. Maksudnya sekolah itu bisa membuat kita lebih baik atau tidak. Atau ketika kita mau lanjut nanti dari SMA, kira-kira SMA kita diakui atau tidak oleh universitas di mana kita akan kuliah. Itu merupakan sebuah jaminan. Kalau misalkan bicara tentang kredit gitu ya, maka kredit apapun, maka sang pemberi kredit itu akan tanya, jaminannya apa? Sehingga saya harus menyerahkan nominal segini, dan kalau kamu nggak mampu bayar, jaminan itu akan ditarik. Ya teman-teman, di dalam dunia ini, maka jaminan itu menjadi sesuatu yang udah biasa untuk menjaga kita menjadi lebih baik, atau untuk mengamankan sebuah aset supaya aset itu tidak hilang. Kalau dunia yang sementara ini saja menekankan tentang jaminan, maka apalagi ketika kita bicara tentang sesuatu yang bersifat kekal. Bersifat kekal itu bicara tentang keselamatan, bicara tentang kehidupan yang kekal itu. Maka pasti ada jaminan. Maka kita memasuki bab yang kedua, ini adalah bagian yang keempat, berkaitan dengan jaminan keselamatan yang mengajar kita. Saya percaya bagian 1, 2, dan 3 itu kita selalu bicara tentang keselamatan, dan hari ini kita akan membahas tentang hal itu. Sebentar, saya akan share screen untuk kita. Sebentar ya. Jadi teman-teman, ini menjadi penting untuk kita bahwa oke, kenapa tidak bisa? Sebentar. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, kelihatan? Oh iya, kelihatan Mas. Kelihatan ya. Nah, jadi kita akan bicara hari ini tentang jaminan keselamatan. Jadi ketika kita bicara tentang jaminan keselamatan, maka kita akan mempelajari bahwa kita itu dapat memiliki jaminan keselamatan ketika kita percaya bahwa keselamatan bukanlah perbuatan kita. Jadi itu hal yang membedakan di dalam iman kekristenan. Bahwa iman kekristenan berkata kamu adalah orang yang binasa di hadapan Tuhan. Kamu adalah seteru Tuhan. Kamu adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita hidup gitu ya. Jadi kadang orang tanya, mati di hadapan Tuhan, tapi kan kita hidup. Iya, kita hidup secara tubuh jasmani, tetapi secara rohani kita mati di hadapan Tuhan. Kita orang yang terpisah dari Tuhan. Sehingga di dalam iman kekristenan berkata, kalau kamu mau diselamatkan, mau dihidupkan oleh Tuhan, maka semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan kita. Kemudian ada orang yang tanya, kenapa bukan karena perbuatan kita supaya kita diselamatkan? Ya karena kita mati. Kita mati dan tidak ada orang yang mati yang bisa melakukan sebuah perbuatan. Jadi saya suka analogi, di dalam analogi, mana ada sih orang yang sudah meninggal terus untuk menghirup udara, oksigen aja dia nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena dia udah meninggal. Untuk
Apalagi untuk masak, untuk jalan, untuk kerja, itu nggak mungkin bisa. Yang dia bisa lakukan adalah terbaring kaku di dalam peti mati, dan itu apapun dibantu oleh orang. Dan itulah gambaran kita, bahwa kenapa bukan perbuatan baik yang bisa menyelamatkan, karena kita itu mati di hadapan Tuhan. Tetapi, kalau bukan perbuatan baik, maka tindakan penebusan Allah di dalam Kristus Yesus yang dikandung sebelum dunia dijadikan, kesepakatan suci antara pribadi Allah Tritunggal dan dilakukan oleh Allah melalui misteri pemeliharaannya secara nyata di dalam hidup kita. Jadi peristiwa keselamatan, peristiwa siapa yang akan diselamatkan, dan dengan cara seperti apa seseorang itu menyatakan keselamatannya daripada Tuhan, maka itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa misteri sebenarnya. Jadi kita nggak tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Kita cuma tahu hal yang primer yang Tuhan kasih, yaitu kalau kamu diselamatkan, maka kamu percaya pada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kemudian kamu tunjukkan kalau ada kesempatan di dalam baptisan dan sidi, dan kamu menghidupi kehidupanmu. Tetapi ketika kita melihat akan hal itu, apakah tetap ada misteri? Tetap ada misteri. Sehingga misteri itu akan disingkapkan nanti ketika pengadilan akhir, seperti itu ya, pengadilan akhir. Sehingga misteri-misteri itu tetap menjadi bagian di dalam kekristenan. Jadi, tetapi kita percaya bahwa ketika kita percaya pada Kristus, kita diselamatkan. Nah, itu fondasi yang kuat di situ. Nah, ketika kita melihat akan hal ini, maka Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Apa yang dituliskan di sana? Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6, silakan siapa membaca untuk kita. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, Paulus itu ngomong kepada jemaat Filipi. Jadi dia itu nulis surat kepada jemaat Filipi itu ketika dia berada di dalam penjara, gitu ya. Jadi di dalam penjara, terus dia nulis nih, salah satu tulisannya berkata bahwa akan tetapi aku yakin sepenuhnya. Sehingga Paulus ingin berkata gini, aku itu nggak ada keraguan sedikit pun selain daripada sebuah keyakinan yang penuh tentang apa? Bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, apa pekerjaan baik yang telah dilakukan oleh Dia itu, oleh Allah itu, sehingga harus menyelesaikannya sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini menegaskan bahwa bicara tentang keselamatan itu, bahwa keselamatan bukan hanya dari Allah, tetapi di dalam Kristus. Jadi teman-teman, ketika kita bicara tentang keselamatan di dalam iman kekristenan bukanlah sebuah keselamatan universal, tetapi keselamatan yang sangat eksklusif di dalam Kristus saja. Jadi ada orang yang berkata, kayaknya orang Kristen itu rada-rada songong gitu ya, rada-rada sombong ketika berkata bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tetapi di dalam iman kita berkata itulah faktanya, itulah kenyataannya, itulah realnya, itulah buktinya, itulah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwa hanya di dalam Kristus, dan Kristus akan terus memelihara umat pilihannya. Sampai kepada Dia, pada akhirnya Dia berkata, bahwa masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Sampai Dia memisahkan antara kambing dan domba. Ketika Dia memanen di dalam kebun gandum itu yang tumbuh ilalang dan gandum, dan Dia pisahkan itu. Jadi sampai pada titik itu, Dia terus memelihara
Dia terus memberikan jaminan keselamatan, dia terus menunjukkan akan kekuasaannya, dan hanya di dalam Kristus saja. Sehingga teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka Losa harap kalian sebagai orang-orang yang belajar katekisasi, maka kalian perlu mempunyai keyakinan ini. Bukan hanya sekedar konsep ini, tetapi keyakinan bahwa di dalam Kristus saja yang mampu menyelamatkan kalian. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kan kita sudah belajar tuh tentang Allah Tritunggal pastinya di session-session sebelumnya. Jadi banyak orang tanya, memang hanya Kristus? Kita berkata, iya, hanya Kristus sajalah yang merupakan jaminan untuk kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan hanya Kristus sajalah yang menjadi jalan yang Tuhan siapkan untuk kita menuju kepada Bapa itu sendiri. Teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, maka perjanjian kasih karunia Allah adalah ikatan di dalam darah Yesus Kristus. Jadi perjanjian kasih karunia Allah, itu perjanjian keselamatan itu, adalah sebuah ikatan yang diikat oleh darah Kristus. Jadi kalau andai kata gitu ya, kalau andai kata Kristus lahir ke dalam dunia ini, kalau andai kata Kristus melayani di dalam memberitakan Injil, tetapi kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka karya keselamatan itu tiada untuk kita. Tetapi karena Kristus mati di atas kayu salib, maka murka Allah tercurah atas Kristus, dan itu merupakan cara penebusan, pengorbanan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Yesus adalah jalan, adalah kebenaran bagi kita. Orang berdosa itu membutuhkan kebenaran. Martin Luther pernah berkata gini, kalau kalian tanya, Martin Luther itu siapa? Martin Luther itu adalah seorang bapak gereja, seorang reformator yang menempelkan dan berkata bahwa hanya oleh iman saja kita bisa selamatkan. Jadi Martin Luther itu adalah bapak reformasi. Dia ngomong gini, kehidupan yang sempurna hidup atas namanya, hidup atas nama Kristus. Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Kebenaran kita di mana kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Berapa tahun lalu di dalam retreat remaja di gereja asal saya ikut. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa sekolah Alkitab. Kemudian saya ikut di retreat itu karena saya jadi salah satu narasumber menyampaikan satu sesi. Kemudian saya tidur itu sama peserta. Ketika acara senggang, biasanya retreat itu ada acara sesi bersama-sama, terus makan, terus kegiatan, terus istirahat di kamar. Ketika kami istirahat di kamar, kemudian terjadi dialog saya dengan beberapa rekan remaja waktu itu. Kemudian di dalam dialog itu, dia bertanya seperti ini, Kok, bagaimana ketika nanti di dalam pengadilan Tuhan? Tahta pengadilan Tuhan. Kalau kita lihat di Wahyu kan Tuhan mengadili manusia. Terus saya bilang gini, tahta pengadilan Tuhan itu akan terjadi. Tetapi siapa yang diadili? Semua manusia akan diadili. Orang yang tidak percaya pada Kristus akan diadili. Orang yang percaya pada Kristus akan diadili. Lalu apa bedanya antara kita dengan orang yang tidak percaya pada Kristus ketika diadili? Maka saya berkata, yang membedakan adalah siapa yang menjadi penjamin bagi kita, supaya kita dianggap atau dibenarkan oleh Tuhan. Maka saya berkata, Kristuslah yang menjadi penjamin. Kenapa Kristus menjadi penjamin? Maka saya berkata bahwa karena Kristus sudah mengorbankan, membayar lunas setiap
hutang dosa kita, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, Yesus Kristus adalah kebenaran kita. Kita bisa dibenarkan, kita bisa hidup benar, kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan di dalam perjalanan spiritualitas kita. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus adalah pengganti kita. Jadi orang berdosa membutuhkan pengganti untuk mengambil hukuman atas dosa yang tertanam dalam keadilan ilahi. Jika kamu berbuat dosa, kamu akan mati. Jadi Tuhan Yesus itu pengganti. Di dalam konsep orang Israel ya, di dalam konsep orang Israel itu ada istilah hewan korban, yaitu sama mirip seperti agama tetangga kita gitu ya. Ada masa-masa mereka mempersembahkan korban. Dan di dalam budaya Israel juga ada tradisi itu, di mana mereka mempersembahkan korban. Domba lah, burung tekukul lah, kemudian berbagai tepung termasuk. Jadi memang korban itu yang Tuhan perintahkan untuk dikorbankan bisa bicara tentang secara status ekonomi. Jadi ada yang persembahan domba dengan status ekonomi tertentu. Tetapi orang-orang yang sulit secara ekonomi, mereka mempersembahkan tepung misalnya atau biji-bijian. Dan mereka ini kenapa harus mempersembahkan korban? Jadi persembahan korban itu cenderung kepada persembahan bicara tentang penebusan dosa misalkan. Pengampunan dosa, korban bakaran. Yang intinya adalah korban-korban itu, hewan-hewan itu adalah pengganti. Gambaran pengganti kita, gambaran pengganti daripada orang Israel yang telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga melalui darah yang tertumpah, maka bangsa Israel menyatakan bahwa mereka sudah berdosa sama Tuhan. Nah, teman-teman, konsep itu pun kita bisa lihat di dalam Ibrani. Ibrani itu dibilang gini, bahwa imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus dan mempersembahkan domba. Lalu siapa dombanya? Dombanya adalah Kristus itu sendiri. Jadi dia adalah imam besar dan dia datang di pelataran Tuhan mempersembahkan domba, yaitu dirinya sendiri. Kalau kita melihat akan hal ini, kita berkata kok rada aneh, dia imam besar, tetapi dia juga domba mempersembahkan dirinya sendiri. Tetapi itulah peran Kristus, makanya dia disebut sebagai anak domba Allah gitu ya. Jadi gambaran-gambaran tentang pengorbanan. Jadi ketika kita melihat Kristus yang mati di atas kayu salib di dalam peristiwa Jumat Agung, maka atau di dalam perjamuan kudus, nanti kalian setelah baptis atau sidi kalian ikut perjamuan kudus, maka di sana dia menjadi atau gambaran perjanjian lama itu seperti korban yang dipersembahkan di mezbah Tuhan untuk penebusan bukan sementara, tetapi penebusan yang kekal yang Allah berikan kepada manusia. Jadi pengganti. Kalau pengganti berarti gimana, Mas? Kalau nggak ada pengganti ya berarti orang itu yang akan jadi korban. Tetapi diterima Tuhan nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Jadi kalau orang Israel mempersembahkan korban domba gitu ya, maka nggak boleh bercacat. Syaratnya banyak. Nggak boleh bercacat, matanya nggak boleh rusak, bulunya nggak boleh rusak, kemudian kukunya nggak boleh juga rusak. Pokoknya harus tidak ada cacat. Kalau cacat nggak bisa tuh dijadiin korban. Nah, kenapa Kristus yang hanya satu-satunya sebagai pengganti kita? Karena Kristus tidak bercacat. Karena Kristus tidak berdosa. Sehingga dia yang layak, hanya yang layak untuk menjadi pengganti kita. Jadi Yesus Kristus adalah pengganti kita. Itu jaminan keselamatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus adalah pembela dan imam besar agung kita. Orang berdosa harus memiliki pembela kepada Bapa. Imam besar yang mewakili orang berdosa
dan melakukan penebusan terus-menerus atas nama Tuhan. Yesus Kristus adalah pengacara atau imam besar kita. Jadi seperti yang Lose gambarkan di dalam diskusi Lose dengan remaja beberapa belas tahun yang lalu, bahwa ketika di dalam pengadilan Tuhan, maka bukan kita yang membela diri. Bukan kita yang langsung berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Tetapi Kristus yang menjadi pengacara, yang menjadi imam besar kita, yang berkata bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan dia sudah bayar itu dengan lunas. Teman-teman, Tuhan sebagai pembela dan imam besar kita. Kalau kita tanya Lose, apakah Tuhan Yesus sebagai pembela dan imam besar kita itu hanya terjadi di dalam kekekalan nanti? Hanya terjadi dalam tahta pengadilan Allah nanti. Maka saya berkata tidak. Saya percaya bahwa Kristus membela kita dan imam besar agung kita. Saat ini pun di dalam perjalanan iman dan di dalam perjalanan hidup kita pun dilakukan oleh Tuhan. Dia menjadi pembela dan imam besar agung kita. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah pembela kita. Pembela gimana loh? Contoh ya, secara sederhana. Kalau kalian ikut kebaktian umum di GG Karawaci, maka ketika kalian ikut ada sebuah momen di mana ada satu bagian ibadah yaitu pengakuan dosa. Dan setiap pengakuan dosa pasti seorang hamba Tuhan di dalam tutup atau kurang lebih dia akan berkata, karena kami ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka setiap dosa yang kami akui, dosa yang kami lakukan, sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, itu Kristus sebagai pembela kita. Kenapa? Karena kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa jatuh untuk berbuat dosa lagi. Tetapi kita tidak hidup berkecimpung, berendam di dalam dosa. Kalau berendam dalam dosa kan berarti kita belum diselamatkan, gitu ya. Jadi sama seperti gambaran seorang yang punya hobi pelihara. Bukan pelihara burung, bukan pelihara kuda, bukan pelihara anjing, tetapi dia pelihara babi. Jadi ketika dia pelihara babi, dia bersihin babinya, dia mandiin babinya, dia kasih baju, gitu ya, sama seperti orang yang pelihara anjing dikasih baju. Kemudian dia semprot dengan parfum, dia ajak jalan-jalan ke kota, seperti ke mall, seperti orang yang bawa anjing kan dia suka jalan-jalan, ajak anjingnya ke mall. Kemudian sang pemilik babi ini, babinya udah wangi. Babinya sudah cakep dah, bajunya udah dibeli mahal dah. Tetapi ketika babi ini diajak jalan-jalan, ketika dia lihat ada kubangan, maka dia langsung lari ke kubangan itu dan berendam. Berarti kalau babi itu lakukan hal yang seperti itu, maka dia tetap adalah babi. Dia belum diubah. Teman-teman, hal yang sama di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita berkata, Tuhan, saya ini udah percaya sama Tuhan. Saya ini sudah anak Tuhan. Tapi kita berkubang terus tidak mau keluar dari dosa kita. Terus keluar dan terus di dalam dan tidak mau membersihkan diri kita dan hidup berkenan pada Tuhan. Maka jangan-jangan memang natur kita masih natur orang yang berdosa, yang belum diselamatkan Tuhan. Kalau kita orang yang diselamatkan Tuhan, maka kita pasti bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita nggak nyaman dan kita ingin segera keluar. Dan Kristus menjadi pembela dan imam besar agung kita untuk menjadi pengacara, menjadi penasehat. Jadi kalau gambarannya itu seperti pengacara di pengadilan. Pengacara di pengadilan itu kan pasti kepada orang yang dia bela itu dia akan lakukan pembicaraan, dia kasih nasihat, dia kasih masukan, dia kasih kira-kira apa yang harus disampaikan dan tidak disampaikan. Dan itu fungsi pengacara. Kristus juga seperti itu. Dia membela dan menebus kita, menjadi imam besar agung kita.
Kemudian teman-teman ketika kita melihat bagian, nanti kita tanya jawabnya setelah semua bahan selesai ya. Nah, keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita untuk membawa kita kembali dalam sarana anugerah Allah. Itu tujuan keselamatan daripada Tuhan, yaitu membawa kita kembali di dalam sarana anugerah Allah untuk kita. Jadi Tuhan Yesus selamatkan kita bukan untuk membuat kita kaya raya. Saya suka ngomong sama remaja dan pemuda di bawah bimbingan saya. Saya bilang, jangan sampai orang bawa orang yang non Kristen jadi Kristen dengan embel-embel. Enak lu jadi Kristen. Kenapa enak jadi Kristen? Jadi Kristen nanti diberkati. Jadi Kristen gak akan ada masalah. Jadi Kristen nanti kalau kamu ada masalah, Tuhan akan tolong dan selesaikan masalah. Teman-teman, saya tidak berkata bahwa jadi Kristen itu harus miskin. Enggak. Tetapi kalau embel-embelnya seperti itu, maka ketika dia jadi Kristen dengan motivasi yang salah, maka ketika dia sudah jadi Kristen dan dia menemukan sebuah realita yang berbeda, maka dia akan berkata, Tuhan itu bohong. Tuhan itu enggak pelihara saya. Tuhan itu enggak berkati saya. Saya tetap hidup susah. Saya hidup bergumul, saya penuh dengan penderitaan, sakit penyakit. Bukan Tuhan yang bohong. Orang yang mengajak dengan embel-embel yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, itu tujuannya bukan untuk memperkaya kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberkati kita, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Dan menjauhi hal-hal yang buruk untuk kita. Kalau kayak gitu ya kita memperlakukan Tuhan seperti pembantu aja gitu. Yang memperlakukan Tuhan yang penting untuk gua semualah. Kenapa? Karena kan saya udah percaya sama Tuhan. Ya itu buruk seperti itu. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk membawa kita kembali dalam sarana anugerah Allah. Sarana relasi yang dekat seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Relasi yang begitu dekat, tidak ada rasa takut. Jadi kalau kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan hadir di taman itu, mereka sembunyi. Dan ketika Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Kemudian Adam berkata, aku sembunyi Tuhan, karena aku takut. Dan tujuan Kristus itu untuk membuat kondisi seperti Adam dan Hawa dalam relasi dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu punya relasi yang dekat sama Tuhan. Dan itu sarana anugerah. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini, kalau kita anak Tuhan, harusnya kita punya relasi yang dekat dan senang berelasi sama Tuhan. Kalau kita tidak ada hal yang kita sembunyikan, maka kita akan enak-enak aja ngobrol sama Tuhan, santai-santai aja ngobrol sama Tuhan. Nggak ada waktu untuk kita plot ini waktu ngobrol sama Tuhan. Ini waktu untuk menempuh perjalanan tanpa mengikut sertakan Tuhan. Enggak. Seluruh hidup kita, perjalanan iman kita tidak mau jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena itu sebuah kenikmatan bagi Tuhan. Karena itu Alkitab pernah ngomong ini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Di pelataran Tuhan itu apakah hanya bicara tentang tempat? Enggak. Di pelataran Tuhan itu lebih baik 1 hari berdiam, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu menjadi hal yang penting di situ. Daripada di tempat yang lain. Daripada berjalan tanpa mengikut sertakan Tuhan. Karena itu teman-teman, itulah tujuan dari keselamatan di dalam Kristus. Bukan untuk memberkati kita jadi lebih kaya, lebih pintar, tidak ada masalah dalam pekerjaan, lebih sukses, berhasil segala sesuatu. Tetapi rekonsiliasi, perbaikan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga menjadi sarana akan anugerah Allah. Hal-hal penting tentang keselamatan. Keselamatan bukan karena kekuatan dan usaha kita. Makanya kalau seperti ini,
Kita nggak bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, gue yang pilih lu, jadi kamu harus jawab apa yang saya minta. Enggak. Kita nggak bisa berkata, Tuhan, saya nggak suka lagi lah ikut Tuhan. Saya udah terlalu hebat di dalam hidup ini. Enggak. Keselamatan itu bukan kekuatan dan usaha kita dan bukan termasuk pilihan kita. Tetapi Tuhan milih kita untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, keselamatan karena kuasa dan pemeliharaan Allah dalam sarana anugerahnya. Melalui apa? Melalui Alkitab. Jadi bentuk pemeliharaan Allah dan kuasanya melalui firman Tuhan. Melalui perjamuan kudus. Nanti kalian akan ikut perjamuan kudus ketika kalian sudah baptis dan sidi. Melalui doa. Melalui gereja. Di sana kuasa dan pemeliharaan Allah di dalam sarana anugerahnya dinyatakan pada kita. Apakah ini mempunyai makna mistik? Enggak. Enggak punya makna mistik. Tetapi mengandung makna spiritual di situ, relasional di situ, antara kita dengan Tuhan itu sendiri. Kemudian, keselamatan menuntut pertumbuhan iman dalam sarana anugerahnya. Nah, ini yang seringkali orang lupa, teman-teman. Orang seringkali berkata, saya bersyukur bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya pasti masuk surga kan, secara basic Alkitab saya berkata, kalau kamu betul-betul diselamatkan, kamu masuk surga. Jadi kalau kamu mau masuk surga sekarang juga bisa. Jadi tiba-tiba kamu jalan kesandung batu gitu ya, kejeduk di jalan, meninggal, masuk surga. Kalau kamu percaya sama Tuhan. Tapi kalau kamu belum meninggal, maka apa yang kamu harus lakukan ketika kamu sudah diselamatkan? Maka poin yang ketiga adalah menuntut pertumbuhan iman dalam sarana anugerahnya. Jadi iman kita itu bertumbuh. Paulus itu pernah berkata gini, aku itu nggak bisa kasih kalian makanan keras. Aku cuma bisa kasih kalian susu, makanan yang lunak. Kenapa? Karena kalian masih bayi-bayi rohani. Teman-teman, kita perlu dituntut untuk bertumbuh. Kalau ilustrasi Tuhan Yesus itu bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Jadi menghasilkan buah-buah keselamatan itu. Tetapi yang menjadi basic adalah pertumbuhan imanmu itu. Kamu harus beda. Misalkan kalian 10 tahun lalu ikut Tuhan, kemudian 10 tahun kemudian ada pertumbuhan enggak dalam iman kalian. Nanti kalian akan dibaptis di sidi. Ketika kalian sudah baptis sidi, 5 tahun setelah baptis sidi, kira-kira kalian bertumbuh atau tidak dalam iman kalian? Saya banyak menemukan orang-orang yang sudah baptis sidi tiba-tiba menghilang. Seperti ditelan bumi. Enggak tahu kemana. Diajak ibadah, enggak lagi ibadah. Diajak bersekutu, enggak mau ikut bersekutu. Ditanya sudah baca Alkitab, enggak baca Alkitab. Ditanya mau melayani apalagi gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kan udah baptis sidi, ya udahlah, udah selesai tanggung jawab saya sebagai orang Kristen menunjukkan bahwa saya ini ada orang Kristen ketika sudah baptis dan sidi. Enggak. Orang-orang seperti itu mereka harus mengalami pertumbuhan iman. Kalian juga harus mengalami pertumbuhan iman dalam hidup kalian. Karena itu teman-teman, pertumbuhan iman itu penting. Sama seperti tumbuhan, nggak mungkin kita mau punya pohon mangga, terus kita tanam bijinya, terus biji itu nggak pernah bertunas, tidak pernah tumbuhkan daun pertama, daun kedua, sampai dia punya batang yang kuat. 10 tahun kemudian dia mulai menghasilkan buah. Yang kita harapkan adalah bertumbuh. Dan akhirnya kita menikmati buah mangga. Teman-teman, mengalamilah pertumbuhan iman itu dalam hidup kita. Bukan bersyukur kalian sudah percaya pada Tuhan, bukan bersyukur nanti kalian dibaptis atau sidi, tetapi bersyukurlah kalau kalian mengalami juga pertumbuhan iman.
pertumbuhan iman ini bisa menjadi tolak ukur apakah kalian sudah diselamatkan atau tidak. Kalau kalian tidak mengalami pertumbuhan iman, maka hal yang pertanyaan penting untuk kalian ajukan di hadapan Tuhan. Saya ini sudah milik Tuhan atau belum? Saya ini sudah terima keselamatan daripada Tuhan atau belum? Kemudian, tindakan Allah dalam karya keselamatan. Nah, ini yang dilakukan. Melahirkan kembali natur yang baru di dalam persekutuan dengan Allah dan hidup menurut firman-Nya. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mulai banyak baca ayat di poin ini, di slide ini, tapi ini slide terakhir. 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan siapa membaca begitu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Cenvita meyakini akan hal ini nggak? Kamu Cenvita kan tadi yang baca ya? Ya, betul. Oke. Kamu meyakini akan hal ini? Ayat ini ya? Ya, betul. Meyakini. Apa yang kamu yakini? Ciptaan. Keyakinan seperti apa yang kamu miliki? Kristus terima semua orang yang percaya dengan dirinya. Oke, Kristus terima semua orang yang percaya dengan dirinya. Percaya dengan dia. Sehingga orang yang percaya sama dia menjadi ciptaan baru, gitu ya. Iya, betul. Ciptaan baru itu berarti kan ya dibuat yang baru, gitu ya. Makanya di dalam iman kekristenan itu ada istilah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi manusia baru. Makanya ketika kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kita harusnya menunjukkan bahwa kita ini orang yang ciptaan baru. Makanya kalau orang tanya, orang nggak perlu tanya kita Kristen atau enggak. Tetapi orang lihat kehidupan kita serupa dengan Kristus atau enggak. Apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan termasuk. Jadi melahirkan kembali. Di dalam percakapan tengah malam Nikodemus dan Yesus. Nikodemus bertanya, bagaimana saya bisa untuk menerima keselamatan itu? Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Kemudian Nikodemus, seorang tokoh agama waktu itu berkata, hah? Dilahirkan kembali? Saya kan sudah berumur, masa kan saya harus masuk ke dalam kandungan ibu saya, terus dilahirkan lagi? Tuhan Yesus berkata, enggak. Konsep dilahirkan ironis ya, tokoh agama tapi enggak ngerti tentang dilahirkan kembali. Dan Tuhan Yesus menjelaskan tentang konsep dilahirkan kembali. Bukan kelahiran fisik, tetapi kelahiran spiritual. Punya status baru, punya pandangan baru, punya kehidupan yang baru, dan punya kesaksian hidup yang berbeda untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, tindakan Allah dalam karya keselamatan, yaitu membenarkan. Tuhan membenarkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Coba kita lihat Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat yang pertama. Silakan saya membaca untuk kita. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Kita yang dibenarkan karena iman. Itu pegangannya. Jadi jangan sampai para alumni katekisasi di gereja kita ketika ditanya, kamu dibenarkan karena apa? Karena iman atau karena perbuatan? Maka kita bingung, karena apa ya? Tetapi firman Tuhan berkata, karena iman. Ketika bicara tentang iman, maka keselamatan itu adalah anugerah.
Jadi kita diselamatkan, dibenarkan, ditebus, menjadi ciptaan baru karena kasih karunia-Nya, karunia Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, tindakan Allah dalam karya keselamatan, mengangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ini menarik. Coba lihat Galatia 4 ayat yang ke-6, Ibrani 12 5-11. Galatia 4 ayat yang ke-6. Silakan yang membaca. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati. Kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, ketika Edo baca ayat yang ke-6 ini, maka seperti apa yang kamu dapat dari ayat yang ke-6? Apa yang kamu dapat dari ayat yang ke-6? Apa yang istimewa atau apa yang menarik dari ayat yang ke-6? Atau biasa aja? Biasa aja lah, lose itu mah. Atau ada yang istimewa? Dari kalimat Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati. Itu istimewanya? Allah udah memberi roh ke kita. Oke. Ketika dia memberi roh pada kita, istimewanya apa? Setelah diberikan roh untuk membantu dan menolong kita. Oke, menolong kita untuk apa? Untuk melakukan hal yang lebih baik. Oke, yang lebih baiknya kayak gimana tuh ayat ini? Dari perkataan sama sikap. Oke, kita bisa memanggil Allah dengan sebutan apa? Patokan ayat ini aja. Kita bisa memanggil Allah dengan sebutan apa? Bapak. Bapak. Oke. Teman-teman, sebutan yang paling dekat di dalam relasi antar manusia misalnya, itu adalah sebutan Bapak atau Ibu lah ya. Tapi kan di dalam kekristenan kan tidak ada Allah Ibu ya. Jadi Bapak itu sendiri. Jadi itu begitu dekat. Panggilan kepada Allah sebagai Bapa kita. Jadi kalau kita panggil Bapa, berarti status kita sebagai apa? Anak. Anak, betul. Nah iyalah ya, masa saya panggil Bapak tuh status saya sebagai keponakan yang nggak mungkin lah ya. Jadi kita sebagai anak gitu. Nah, Ibrani 12 ayat 5-11. Ibrani 12 ayat 5-11. Silakan. Cukup panjang ayatnya. Ibrani 12 ayat 5-11. Siapa yang baca? Silakan. Ibrani 12 ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu derita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke. Ketika baca, tadi Lisa ya berarti ya? Ya, Nah, ketika Lisa baca ayat-ayat ini, enak nggak sih jadi anaknya Allah? enak gak enak? Hah? Enak gak enak? Nah, enak nggak enak itu gimana maksudmu? Ya, pasti mungkin anak-anak kan masih polos ya, nggak ngerti gitu. Jadi saat diajar pasti nggak ngerti kenapa salah dan kenapa enggak gitu loh. Tapi setelah mungkin anak itu mengalami dan dia merasa, oh ya benar juga ya, memang butuh proses sih, diajar tuh butuh proses juga ya. Jadi antar anaknya bakal bisa, oh benar juga gitu loh, ternyata yang diajarkan tuh benar dan memang seperti itu gitu. Jadi lebih pintar istilahnya ya jadinya. Tapi memang nggak enak, soalnya kadang dihukum itu kan siapa sih yang suka dihukum ya. Tapi ternyata itu membentuk karakter seorang anak juga menjadi lebih baik. Betul. Teman-teman, itu konsep yang harus kita tanam sebenarnya. Jadi anak Tuhan itu enak, nggak enak. Itu menarik ya bahasanya Lisa, enak dan nggak enak. Bahwa satu sisi Tuhan mengasihi kita iya, tetapi sisi lain Tuhan mau didik kita. Jadi kalau kita betul-betul, kalau penulis Ibrani itu bilang, kalau kita betul-betul adalah anak-anak Allah, Tuhan itu akan selalu berurusan dengan kita. Sama lah ya dengan logikanya dalam kehidupan sehari-hari. Lose itu punya satu anak. Jadi Lose bisa galak sama anak Lose, terus bisa tegur dia. Tapi ketika ada anak orang lain, saya nggak akan mungkin segalak itu sebenarnya. Jadi saya kasih masukan mungkin ya sama anak jemaat misalkan. Dia nakal, saya cuma bilang jangan nakal ya gitu. Jangan lari-lari ya. Tapi kalau sama anak Lose beda. Kenapa? Karena Lose itu adalah proses pembentukan untuk dia jadi lebih baik. Nah, teman-teman, kita dengan Tuhan juga kayak gitu sebenarnya. Bahwa kita dengan Tuhan itu didik kita. Makanya kalau kita ikut Tuhan nanti gitu ya, setelah kalian baptis ini, maka kalau kalian mengalami kesulitan, mengalami masalah yang kayaknya nggak ada kunjung selesai titik terangnya, dan kalian berdoa sama Tuhan kayaknya seakan-akan Tuhan nggak jawab, bisa jadi itu karena Tuhan sedang didik kalian. Bisa jadi Tuhan sedang memproses kalian untuk melatih kalian tidak menjadi anak-anak gampang, anak-anak yang gampang menyerah, anak-anak yang gampang dikit-dikit anak-anak manja gitu. Tuhan nggak pernah didik kita jadi anak manja, tapi Tuhan didik kita sebagai anak-anak petarung di dalam iman kita sama Tuhan. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah gitu ya. Rajan Vita, kemudian Lisa, Edo, dan setiap anak-anak Tuhan itu adalah Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan angkat kita jadi anak-anak Allah. Kemudian yang keempat yaitu menguduskan. Jadi pengudusan yang menghasilkan buah. Jadi pengudusan itu dibersihkan. Jadi coba kita lihat Kolose 3:10. Kolose baca untuk kalian. Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Terus-menerus diperbaharui, terus-menerus di-upgrade, terus-menerus dibersihkan, terus-menerus dipulihkan, terus-menerus menjadi lebih baik, dikuduskan. Pengudusan itu. Jadi teman-teman, kalau ketika jadi anak Tuhan, di dalam jaminan keselamatan adalah kita itu harus mengalami proses pengudusan. Terus seperti emas ketika dia diambil dari dalam tanah,
dia akan diproses dilebur, dicairkan, dibersihkan kotoran di dalam emas itu sampai dia jadi emas yang murni. Jadi emas murni sama emas yang kotor pasti harganya beda, sekalipun sama-sama emas. Anak Tuhan juga sama, bahwa kita kalau mau hidup layak sama Tuhan, maka kita harus terus dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu akhirnya Lase memunculkan kalimat ini. Karena itu, Allah sanggup menuntaskan pekerjaan keselamatannya kepada maksud dan tujuannya dengan membawa orang percaya dipermuliakan bersama-sama Kristus untuk menjadi serupa Kristus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Jadi Allah sanggup menuntaskan pekerjaan keselamatan dengan maksud tujuan membawa orang-orang percaya dipermuliakan bersama Kristus untuk menjadi serupa Kristus pada waktu kedatangan yang kedua kali. Kita selama di dunia ini terus berjuang menjadi serupa Kristus. Tetapi pada akhirnya kita akan disempurnakan untuk betul-betul serupa Kristus. Karena itu teman-teman, itulah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini ayat refleksi yang kalian harus refleksikan di 1 minggu ke depan. Dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Saya baca untuk kalian yang kalian akan refleksikan. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi itu yang kalian refleksikan seminggu ini dan kalian buat di dalam refleksi. Itu yang bisa Lase sampaikan untuk hal ini. Bentar, Lase off dulu.